Muhammad Soleh meminta Kejaksaan Negeri Sidoarjo tidak hanya memenjarakan kliennya Rokhayani dalam kasus dugaan pungli proses pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Senin 31 Januari 2022 sore tadi, penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Sidoarjo menjebloskan kepala desa Suko, Kecamatan Sukodono itu ke dalam jeruji besi. Untuk sementara, Rokhayani dititipkan di sel tahanan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jatim di Surabaya sambil menunggu dan selama proses persidangan. Menurut Soleh, ada beberapa orang di pemerintahan desa Suko yang seharusnya ikut menemani kliennya di dalam bui. Pasalnya, mereka juga ikut mengutip uang dari warga desa yang mengajukan permohonan PTSL. Bukan hanya itu, mereka juga disebut ikut menikmati uang haram tersebut untuk kepentingan pribadi. Terkait kliennya sendiri, Soleh berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Rabu lusa. Ia berdalih, sampai saat ini Rokhayani masih aktif berdinas sehingga penahanannya dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan pada masyarakat. Dan lagi, dalam kasus ini tidak menimbulkan kerugian negara sehingga sanksinya cukup diperingatkan. Karena itu, menurutnya tim penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo layak mempertimbangkan kemungkinan untuk menghentikan kasus pidana ini. Yang ketiga, di dalam pemeriksaan tadi, Bu Kades mengakui bahwa kasus ini tidak Bu Kades sendirian, tetapi ada beberapa pihak yang dia ikut terlibat mengambil uang dari para pemohon warga itu, juga memotong uang itu baru disetorkan ke Bu Kades. Ada nama Kasun Ketapang namanya M. Adnan, ada Kasun Suko namanya Rofik, ada Kasun Legok namanya Rahmat Arif, ada Sekdes Ririn namanya Rahmawati, ada 5 Miftahul Bahru dan Kudori. Sehingga kami meminta, karena ini disampaikan di dalam penyidikan tadi, maka yang namanya kasus korupsi menurut kami tidak bisa tunggal. Tentu ada pihak-pihak lain. Nah, pihak-pihak yang disebut, yang ikut menikmati di situ, kami meminta supaya penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo ini juga menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka, supaya keadilan itu betul-betul untuk semuanya. Siapapun yang salah, dia harus menerima akibat hukumnya itu. Tetapi dalam tindak pidana itu ada pelaku utama, ada peranan pembantu. Tentu Bu Kades tidak mungkin langsung ketemu dengan para warga. Ada perangkat desa yang membantu, sampai misalnya ada yang nyetor 5 juta, ada yang transfer kepada perangkat, oleh perangkat dicairkan baru disetorkan kepada Bu Kades. Dan rata-rata ini itu setelah dipotong atau disunat. Sementara Bu Kades banyak juga yang tidak mampu, tidak dipungut. Tapi kalau yang mampu ada yang ngasih, ya diterima. Dalam kesempatan itu, Soleh juga meminta Pemkab Sidoarjo untuk melakukan sosialisasi yang masif terkait PTSL ini. Pasalnya, ada kebiasaan yang kerap dilakukan perangkat desa untuk meminta imbalan atas segala bentuk pelayanan yang diberikan pada warga sehingga dianggap sebagai kelaziman. Jika ada sosialisasi yang masif, ia yakin masalah ini tidak akan terjadi. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama mengatakan penahanan terhadap Rokhayani dilakukan karena ancaman hukuman penjara atas kasus ini di atas 5 tahun. Terkait permintaan yang dilakukan kuasa hukum terpidana, Aditya menandaskan pihaknya akan melakukan pengembangan berdasarkan alat bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka-tersangka baru. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, tim penyidik berpendapat bahwa tidak ada pertimbangan untuk tidak dilakukan penahanan karena sesuai dengan KUHP juga pasal yang disangkakan kepada tersangka bisa dilakukan penahanan. Yang kedua, pertimbangan untuk penegakan hukum. Jadi pada hari ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo tim penyidiknya sudah
melakukan penahanan terhadap tersangka RHY selama 20 hari ke depan, tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Jalu Puspaning Tias melaporkan untuk DNN TV.